Selamat hari Minggu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bersemangat bisa menikmati pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Penuh gairah, penuh semangat. Minggu lalu Pastor Yosef sudah membagikan mengenai bagaimana kita menaruh setiap pengharapan kita dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita meletakkan pengharapan yang kita punya dalam hidup kita kepada kasih karunia Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita belajar mengenai bagaimana kita mengenal Dia, mengenai Tuhan. Karena jikalau kita ingin menaruh pengharapan kita pada sesuatu, atau jika kita ingin menaruh pengharapan kita pada satu orang pribadi, maka dalam pandangan saya kita perlu tahu siapa pribadi itu. Kita perlu mengenal seperti apa pribadinya. Karena jikalau kita tidak mengenal pribadinya, kita tidak tahu kepada siapa kita menaruh pengharapan kita, bahkan menggantungkan seluruh pengharapan kita kepadanya, maka mungkin kita akan bingung ketika sesuatu terjadi di tengah-tengah kita. Saya cuma ingat pada waktu saya mau kuliah, saya pernah bersaksi tapi saya tidak akan pernah berhenti bersaksi mengenai ini. Waktu saya berusia 17 tahun dan saya akan kuliah, saya bilang, saya punya pengharapan terbesar dalam hidup saya pada waktu saya SMA. Bahkan pengharapan itu muncul bukan cuma pas SMA, tapi ketika saya masih SD. Kalau saya ditanya sama orang-orang tua yang main ke rumah, datang bertamu, bermain dengan teman-teman orang tua saya dan bertanya, kamu nih kalau besar mau jadi apa? Benar? Aduh, sayang mau jadi apa sayang kalau udah besar gitu kan. Jawaban saya adalah saya mau jadi seorang dokter. Dan mimpi itu tidak pernah berhenti sampai ketika saya SMA dan saya selesai SMA, dan kalau saya ditanya pun jawaban saya sama, saya mau jadi seorang dokter. Singkat cerita, saya pergi dari Cirebon, saya pergi ke Bandung. Saya sampai di Bandung tanggal 23 Agustus. Tanggal 25 Agustus saya ujian pada waktu itu. Dan pada waktu saya ujian, saya diterima di kampus Maranatha masuk kedokteran. Tapi satu hari setelah saya diterima, mama saya telepon dari Cirebon. Ki, kayaknya kamu gak usah kuliah. Saya tanya, kenapa Ma saya gak usah kuliah? Karena mama gak punya uang. Hari itu saya ingat biayanya 6 juta rupiah untuk masuk ke Maranatha dan diperlukan 2.750.000 untuk satu semester. Jadi hari itu harus ada uang 8.750.000 tahun 98. Dan hari itu saya bilang, ya sudah kalau memang saya nggak bisa kuliah. Saya mencoba melepaskan pengharapan yang saya punya bertahun-tahun sejak saya kecil. Tetapi beberapa hari kemudian, mama saya telepon lagi. Ki, jadi kuliah. Saya yang bingung. Terus uangnya dari mana? Ada. Mama saya cerita. Satu hari, ada satu orang teman mama saya datang, ketemu sama mama saya. Dia bilang, nama mama saya itu Lili. Dia bilang, Li, anak lu jadi gak kuliah kedokteran? Gak jadi. Kenapa? Gak ada duitnya. Berapa sih? Lalu mama saya menyebutkan angkanya. Dan orang itu tiba-tiba bilang, anak lu sekolah. Gua yang biayain semuanya. Saya ingin menceritakan pengharapan ini. Saya ingin menceritakan kesaksian ini. Bahwa seringkali ketika kita memiliki satu pengharapan, kadang-kadang kita perlu tahu kita menaruh pengharapan kita sama siapa. Karena kita tahu bahwa kita menaruh pengharapan kita sama Tuhan, maka seharusnya pun kita tahu bahwa ketika kita berjalan di dalam pengharapan, kita tahu siapa Tuhan kita. Dan akhirnya singkat cerita saya kuliah dan sampai hari ini. Jadi kalau hari ini saudara melihat saya bisa jadi dokter, bisa. Karena siapa? Saya cuma bisa bilang sampai hari ini, saya jadi dokter cuma karena Tuhan. Kalau pada waktu itu nggak ada tangan Tuhan yang membawa saya masuk, dan kalau saya bisa cerita nanti kemudian tangan Tuhan juga yang membuat saya keluar dan wisuda. Memang itulah kenyataannya. Jadi hidup saya karena Tuhan.
Oke, kita masuk di Rut yang pertama ayat 1 sampai yang kedua. Kita akan belajar bagaimana kita mengenal Dia. Kepada siapakah kita menaruh pengharapan kita dalam hidup ini, seperti yang Pastor Yosef minggu lalu bagikan. Rut 1 ayat yang pertama sampai kedua dikatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Firman Tuhan mengatakan, pada zaman para hakim, tapi firman ini dituliskan di dalam kitab Rut. Jadi kalau saudara lihat bahwa di dalam perjalanan bangsa Israel, sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di bawah Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian, di tengah-tengah perjalanannya ada satu zaman yang disebut dengan zaman para hakim. Di mana bangsa Israel tidak lagi dipimpin oleh Yosua, tapi bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Dan di zaman itu terjadi satu kelaparan yang begitu hebat, sampai akhirnya ada satu keluarga yang ada di zaman itu, karena kelaparan begitu hebat, karena kesusahan begitu hebat, akhirnya ia memutuskan untuk pergi, yaitu Elimelek bersama dengan istrinya dan kedua anaknya, dia pergi untuk ke satu tempat yang tidak susah, yang namanya dikenal dengan Moab. Nah, apa yang dimaksudkan dengan zaman para hakim? Ini yang saya bagikan. Hakim-hakim 3 ayat 12 sampai 14. Zaman para hakim, Hakim-hakim 2 ayat 6 sampai 7. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi pada waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua, Yosua dibantu oleh para tua-tua bangsa Israel pada zaman itu. Dan selama Yosua hidup dan selama para tua-tua itu hidup, bangsa Israel hidup beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika Yosua mati, ketika semua orang tua-tua itu juga meninggal, maka apa yang terjadi oleh bangsa Israel? Hakim-hakim 2 ayat 10 sampai 11. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, yaitu Yosua dan para tua-tua, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Jadi pada waktu Yosua meninggal dan para tua-tua bangsa Israel itu juga meninggal, maka sejak hari itu muncul satu angkatan di bangsa Israel, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan cuma tidak mengenal Tuhan, tapi mereka juga orang-orang yang tidak mengenal perbuatan-perbuatannya Tuhan. Dan firman Allah meneruskan di Hakim-hakim 2 ayat 13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Mereka bukan cuma tidak mengenal Tuhan, mereka bahkan bukan cuma tidak mengenal pekerjaan-pekerjaan perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan di zaman dulu. Tapi mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal. Jadi ada satu zaman yang di dalamnya ada satu generasi yang tidak pernah mengenal Tuhan. Bahkan tidak mengenal perbuatan-perbuatannya. Itulah sebabnya saya awali khotbah hari ini dengan bersaksi di depan saudara. Bahwa setiap kita, bahwa angkatan yang akan datang pun harusnya mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Saudara bisa belajar mengenai teologi, saudara bisa belajar menjadi orang yang pintar, saudara bisa belajar mengenai apapun. Tapi kalau saudara tidak pernah mengenal perbuatan-perbuatannya yang besar, maka pengenalan kita dengan Tuhan hanya sebuah pengetahuan yang kita tahu. Tapi apakah kita mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita sendiri? Dan saya berharap, saya berdoa bahwa semua jemaat yang ada di tengah-tengah sini bukan cuma mengetahui Tuhan,
tapi mengenal setiap perbuatan-perbuatannya. Saudara bisa hidup di dalam perbuatan-perbuatan Tuhan. Bahkan kalau saya mau bersaksi lagi, pada waktu saya, saudara, suatu kali saya berkata sama Pastor Gerrit. Pastor Gerrit pernah bilang sama saya begini, Diki, kenapa kamu gak coba buka praktek sendiri? Saya ingat banget pembicaraan itu. Lalu saya bilang sama Pak Gerrit sulit untuk saya buka praktek sendiri. Kalau saya buka praktek sendiri maka saya harus mulai ngerintis dari nol. Dan saya nggak tahu berapa tahun kemudian saya baru akan berhasil. Pastor Gerrit cuma bilang sama saya, yeah, we'll see. Ya, kalau yang kenal Pak Gerrit jawabannya gitu kan, yeah, we'll see katanya. Dan waktu itu saya cuma, ya oke, saya melupakan pembicaraan itu. Tapi sampai satu waktu, ada satu orang dokter yang sudah sangat senior waktu itu berumur 76 tahun. Dia sudah punya tempat praktek dan dia sudah punya pasien banyak sekali. Dan hari itu bertemu, anaknya ketemu sama saya dan dia bilang, mau nggak kamu gantiin prakteknya papi saya? Dan saya bilang, saya mau coba 2 bulan. Dan setelah saya coba 2 bulan dan semuanya berjalan dengan baik, semuanya cocok. Dan saya bilang sama dokter senior tersebut, saya bilang, saya mau terusin. Dan waktu saya terusin, semuanya berjalan sampai hari ini. Maksud saya nggak pernah kepikir saya akan punya praktek sendiri. Dan saya nggak pernah kepikir perjuangan saya harus mulai dari nol kembali sampai harus berlebihan. Tapi Tuhan baik. Tuhan memberikan satu pertolongan demi pertolongan. Jadi kalau saudara tanya sama saya, kalau hari ini pakaian yang saya pakai sekalipun, saya cuma bisa bilang, ini semuanya dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memulai saya masuk pada hari itu, kalau bukan Tuhan yang membuat saya keluar, waktu saya harus keluar wisuda, hari itu diperlukan uang 3 juta rupiah untuk saya bisa wisuda. Kalau saya nggak punya uang 3 juta rupiah, hari itu saya nggak bisa wisuda. Dan hari itu juga karena pertolongan tangan Tuhan, ada orang yang memberkati kami, memberkati saya, dan dia bilang wisuda. Saya cuma bisa betapa realnya Tuhan. Tuhan yang membawa masuk, Tuhan yang membawa saya keluar. Bahkan Tuhan juga yang hari ini memberkati saya sampai hari ini. Jadi kalau ada orang tanya sama saya, kok bisa kamu begitu? Saya cuma bisa bilang, saya cuma ketibaan berkatnya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang melakukan semuanya, gak mungkin sampai terjadi seperti hari ini. Tapi semuanya karena Tuhan. Dan saya berdoa bahwa setiap kita menjadi satu generasi yang bukan cuma mengenal Tuhan, tapi juga mengenal perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya bagikan Tuhan kepada jemaat. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas umat semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang besok harus aku bagikan? Memang firman ini seperti yang firman yang klasik. Saudara sudah sering mendengar, saudara sudah sering membaca. Tapi pada waktu saya berdoa, Tuhan bilang, sampaikan firman ini pada jemaat. Pada hari terakhir Tuhan akan membangkitkan anak-anak. Firman Tuhan dalam bahasa Inggris dituliskan, and your son and your daughters, and your young men, and your old men and servant. Saudara, pada waktu firman ini dituliskan, kondisi bangsa Israel itu ada di dalam kepemerintahan kerajaan Roma. Dan kalau saudara mengerti pemerintahan kerajaan Roma mereka adalah orang-orang yang berkuasa. Dan banyak bangsa Israel yang menjadi budak dari orang-orang Roma. Jadi pada waktu firman Tuhan berkata, para pelayan, servant, ini literally adalah mereka yang melayani. Bukan seperti kita hari ini yang melayani di bangku gereja, tapi mereka adalah orang-orang yang melayani atasannya. Dengan kata lain, ini adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan demi pekerjaan dalam hidupnya, baik saya, baik Bapak Ibu Saudara semua. Tapi pada hari ini firman Tuhan bilang, pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas umatku manusia.
Salah satu alasan kenapa saya dan istri saya mau untuk mengajar parenting adalah karena ini, saudara. Agar ada satu generasi yang bisa muncul, yang dididik dengan orang tuanya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Seperti yang firman Tuhan mau. Sehingga melalui ini akan muncul satu generasi yang bukan cuma tahu firman Tuhan, tapi muncul satu generasi yang mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan dan hidup di dalam perbuatan Tuhan itu sendiri. Kami selalu mengajarkan di dalam parenting, anak-anak bukan cuma diajarkan bagaimana ia harus simpati sama orang. Ya, anak-anak harus diajarkan bagaimana dia bersimpati kasihan sama orang. Anak-anak bukan cuma sekedar diajarkan bagaimana punya empati. Iya ya, kalau saya jadi orang tersebut nggak bisa jajan kasihan. Tapi kami mengajarkan bagaimana anak-anak harus belajar simpati, empati, lalu caring. Sehingga anak-anak kita bukan cuma tahu firman Tuhan, tapi anak-anak kita bisa bertumbuh melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Ada satu generasi yang kita harus perhatikan, agar mereka bisa bangkit bertumbuh menjadi satu generasi yang hidupnya di dalam firman Tuhan. Sebenarnya 1 tahun yang lalu, saya lupa, kayaknya setahun yang lalu, salah satu istri penatua pernah bilang, pernah mention ini, cuma saya nggak ngeh. Mengenai satu perkataan yang disebut dengan kids church. Waktu kata-kata itu muncul, saya pikir ya udah, kids church, ya udah buat saya sekolah minggu. Beberapa minggu ini, saya mendapati apa yang rasanya Tuhan menanamkan dalam hati saya mengenai kata-kata yang sama yang saya pernah dengar setahun yang lalu. Dan saya mau bilang sama Tuhan, Tuhan, oke Tuhan. Kalau kita hari ini para orang tua juga berpikir sekolah minggu hanya satu pelengkap dari ibadah minggu kita. Mungkin saudara punya pandangan itu. Mungkin juga secara gak sadar saya punya pandangan yang sama. Bahwa sekolah minggu adalah satu pelengkap yang kita harus buat untuk melengkapi ibadah ini. Tapi hari ini saya ingin menyatakan sesuatu yang berbeda. Saya lagi merenungkan, saya lagi mendoakan, saya lagi menggumulkan. Saya menyampaikan ini, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara semua. Nanti kalau ada Bapak Ibu Saudara yang punya hati, yang punya panggilan di dalamnya, mari kita sama-sama. Saya bermimpi suatu hari nanti, itu bukan cuma sekedar Sunday School, tapi Kids Church. Di mana anak-anak bukan cuma sekedar main, di mana anak-anak bukan cuma sekedar dengar cerita satu tokoh, tapi anak-anak mengerti bagaimana mereka harus mengangkat tangan di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, bagaimana mereka melakukan firman Tuhan dari waktu ke waktu, bagaimana mereka bisa bersaksi mengenai siapa Tuhan dalam hidup mereka. Kita, orang-orang yang tua, orang-orang yang lebih tua dibanding mereka, kita perlu membangkitkan satu generasi yang bisa mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Tahun depan kita berdoa juga akan adanya yang youth church yang akan mulai beribadah di tahun ke depan. Dan saudara, ini yang menarik yang saya bagikan adalah even on my bond servants, both women, men and women. Untuk membangkitkan semuanya itu, diperlukan servant. Kita semua sibuk bekerja, iya. Tapi firman Tuhan juga mengatakan servant ini pun sibuk dengan Tuhannya. Bahkan servant-servant ini sibuk bekerja melayani orang-orang Roma. Yang notabene orang-orang yang mungkin sulit, sangat keras dan sulit. Tetapi Tuhan berkata, di hari-hari terakhir pun Tuhan akan memakai orang-orang yang servant ini, orang-orang yang melayani ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan yang besar. Mungkin kita berkata, saya sudah sibuk dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore. Saya juga sibuk. Saudara sibuk. Orang yang ada di sebelah saudara juga sibuk. Yang di sebelah kiri saudara juga sibuk. Kita semua punya kesibukan. Tapi ayo mari sama-sama.
untuk satu generasi yang takut akan Tuhan. Kitalah orang-orang yang melayani. Kita perlu bangkit untuk melakukan hal yang besar bagi nama Tuhan. Amin. Yang berikutnya, Hakim-Hakim 2 ayat 14 mengatakan, ketika mereka meninggalkan Tuhan, bahkan menghampiri Allah lain, dikatakan maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Saudara, saya lanjutkan dulu di Ulangan 11 ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang daripada jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Pada waktu firman Tuhan berkata, maka bangkitlah murka Tuhan. Saudara, jangan bayangkan Tuhan murka, Tuhan marah dengan bayangan yang kita punya sebagai manusia. Tuhan mengepalkan tangan, Tuhan berteriak, hei kamu, dan Tuhan melakukan sesuatu yang jahat, mungkin banting pintu, dan bahkan mungkin pukul. Bukan itu saudara. Firman ini dituliskan dengan bahasa manusia yang bisa dimengerti oleh manusia, tapi memiliki keterbatasan di dalamnya. Tetapi ketika dituliskan bahwa Tuhan murka, itu bukan Tuhan marah seperti yang kita bayangkan. Kalau saudara baca selanjutnya, maka ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Bukan berarti lagi Tuhan itu jahat. Ketika satu bangsa itu meninggalkan Tuhan, Tuhan murka. Tapi sekali lagi bukan murka yang seperti kita lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti ketika mendidik anak-anak, maka ada masanya anak-anak kita berbuat kesalahan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada konsekuensi di dalam yang kita berikan. Tetapi konsekuensi yang kita berikan bukanlah karena kita benci sama anak kita, tapi karena kita ingin anak kita berhenti berbuat sesuatu yang salah dan kembali kepada jalan yang benar. Itulah sebabnya saya bagikan di Ulangan 11 ayat 26 sampai 28, ada berkat dan kutuk. Maksud saya bukan berbicara kalau kamu berbuat salah maka akan ada kutuk, bukan. Tapi begini maksudnya, pada waktu kita mengajarkan kepada anak-anak mengenai apa yang benar, kita bilang sama anak-anak kita bahwa ini yang benar, ini yang kamu perlu lakukan. Ketika ada kompor, ketika ada api, jangan dimainin. Betul? Kalau kamu mainin, akan ada konsekuensi yang akan kamu terima, yaitu tangan kamu akan sakit, panas, dan terbakar. Tuhan udah bilang instruksinya di awal, kalau ada berkat dan ada kutuk, pilihlah berkat. Maksudnya, sekali lagi ini bukan hukum A atau B, tapi maksud saya gini, Tuhan udah kasih instruksi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Daripada kalau pada akhirnya kita memutuskan untuk memilih apa yang tidak baik, Tuhan pun udah kasih konsekuensinya di awal, ada konsekuensinya loh. Jadi kalau hari ini, kalau pada hari itu bangsa Israel, pada zaman para hakim, bangsa Israel memilih untuk meninggalkan Tuhan, dan pada akhirnya ada bangsa lain yang menjajah bangsa Israel dan mereka hidup dalam kesusahan, itu bukan karena hukuman Tuhan. Penghukuman kekal yang harusnya kita terima sebagai manusia yang berdosa, sudah lunas ditebus oleh Yesus di kayu salib. Dan bagi kita hari ini orang-orang yang percaya tidak ada lagi penghukuman di dalamnya. Tetapi konsekuensi tetap ada. Pastor Rian membagikan beberapa bulan yang lalu. Ini yang menarik. Konsekuensi is not punishment. Penghukuman kekal, semua penghukuman yang harusnya kita terima, sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Tapi sekalipun demikian, tetap ada konsekuensi yang kalau kita lakukan, ada konsekuensi yang harus kita terima. Tapi konsekuensi itu Tuhan izinkan, bukan Tuhan lakukan, Tuhan izinkan itu terjadi, agar kita berhenti berbuat dosa. Dan lakukan kembali apa yang benar. Lakukan kembali apa yang benar. Hakim-Hakim 3 ayat 30. Hakim-Hakim 2 ayat 18 sebelumnya. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Dan ketika mereka ditindas oleh bangsa lain,
Bangsa Israel mulai merintih di hadapan Tuhan, Tuhan tolong. Dan setiap kali bangsa Israel Tuhan mendengar rintihan bangsa Israel, Tuhan selalu tolong membangkitkan seorang penolong di tengah-tengah bangsa Israel. Dan setelah Tuhan menolong dengan orang-orang pilihannya, Hakim-Hakim 3 ayat 30, Tuhan memberikan keamanan bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Ini yang penting yang saya bagikan di slide berikutnya. Hakim-Hakim 2 ayat 19. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Kalau saudara lihat buku Hakim-Hakim, inilah satu siklus yang saudara akan dapatkan orang-orang di zaman para hakim. Mereka tidak mengenal Tuhan, meninggalkan Tuhan, berdosa, beribadah kepada Allah lain. Lalu Tuhan izinkan konsekuensi terjadi. Mereka ditawan, ditindas oleh bangsa lain. Lalu bangsa Israel menangis kepada Tuhan. Lalu Tuhan membangkitkan satu orang untuk memimpin bangsa Israel membawa hidup berkemenangan. Lalu Tuhan membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel melayani Tuhan. Tapi setelah hakim itu mati, maka ia kembali berbuat dosa dan meninggalkan Tuhan. Dan itu terjadi bukan cuma satu kali. Berulang kali, dan berulang kali. Yang ingin saya sampaikan adalah, bukankah ini sama mungkin dengan kebanyakan hidup kita? Kita jatuh, sesuatu terjadi dalam hidup kita. Konsekuensi kita terima. Lalu kita berdoa sama Tuhan, tolong aku Tuhan, aku sudah gak kuat. Dan Tuhan selalu akan tolong kita. Lalu ketika kita ditolong oleh Tuhan, kita hidup berkemenangan, kita hidup enak, kita lupa juga tentang Tuhan. Lalu akhirnya gak sengaja kita juga berbuat sesuatu yang salah kembali. Dan terus begitu. Betul. Kadang-kadang itu terjadi dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Tapi ini lihat poin yang saya sampaikan. Sekalipun itu terjadi berulang kali di zaman itu dan dalam hidup kita. Apakah tangan Tuhan berhenti untuk menolong bangsanya? Apakah Tuhan berhenti untuk menolong kita sampai hari ini? Tidak pernah. Sama sekali gak pernah. Saya ingin bagikan ini untuk saya bisa memperkenalkan Tuhan kepada setiap Tuhan yang juga saya kenal secara pribadi. Tuhan juga yang diceritakan oleh bangsa Israel. Tuhan juga dikenal oleh banyak saudara. Tapi biarlah hari ini kita diteguhkan. Tuhan seperti apa yang kita sembah. Tuhan seperti apa yang kemarin kita belajar menggantungkan semua pengharapan kita di tangannya Tuhan. Kita tahu gak Tuhan yang kita sembah seperti apa? Tapi hari ini biarlah ini membuka setiap mata rohani kita. Inilah Tuhan kita. Yang sekalipun kita berulang kali dalam siklus kesalahan, tapi Tuhan selalu mengampuni dan menolong hidup kita. Amin. Jadi hari ini, jikalau kita belum melihat sesuatu yang besar, it's okay. Tapi kita sama-sama percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Yang tidak akan pernah berhenti beracara dengan kita. Tidak akan pernah berhenti. Kalau saudara hari ini yang berkata, aduh saya udah berbuat dosa. Bahkan hari ini saya sudah melakukan satu kesalahan yang fatal dalam hidup saya. Saya sepertinya gak layak. Bahkan saya hari ini sepertinya sedang mengalami kesusahan karena konsekuensi yang saya harus terima karena perbuatan saya di masa lalu. Berita baiknya, Tuhannya masih sama. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan turun, menolong kita. Membangkitkan orang-orang yang mungkin ada di samping kiri kanan kita untuk menolong, membantu setiap kita membawa hidup kita berkemenangan. Dan terakhir yang saya bagikan yang menarik adalah, kita kembali lagi pada Rut yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ke-2. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saudara, firman Allah di Rut ini dikatakan
pada zaman itu, pada zaman para hakim ini ada satu orang bernama Elimelek dan keluarganya bernama Naomi dan 2 orang anaknya. Mungkin, gini, di tengah satu sejarah sebuah bangsa yang besar, di waktu yang bersamaan, Tuhan sedang beracara melakukan sesuatu untuk sebuah bangsa yang besar. Tetapi di waktu yang sama, Tuhan juga bekerja atas seorang bernama Elimelek, Naomi, dan Ruth. Saudara bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan. Di tengah kesibukan Tuhan mengurus bangsa Israel, Tuhan masih memperhatikan satu orang bernama Elimelek. Bahkan kalau kita baca kitab Rut, Tuhan memperhatikan seorang bernama Ruth. Yang sepertinya kalau dibandingkan, di-compare bangsa, satu negara dengan satu pribadi nggak ada artinya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang hebat, dia bisa berbicara dia bisa melakukan perkara yang besar, tapi di saat yang sama dia juga memperhatikan hidup pribadi lepas pribadi dalam setiap kita. Bahkan bukan cuma Ruth, bukan cuma Elimelek, bukan cuma Naomi. Ini ada di zamannya Hakim Ehud. Tuhan juga beracara di sana. Kadang kita berpikir, dia mah hidupnya enak, Tuhan bekerja dalam hidupnya dia. Oh, Tuhan mungkin lagi sibuk sama negara kita. Tuhan lagi sibuk dengan kampanye-kampanye, lagi mungkin di tahun depan mau pilpres. Tuhan sibuk dengan semuanya, dengan bangsa ini, Tuhan gak peduli tentang saya. Tapi berita baiknya saya ingin memberikan bahwa sekalipun Tuhan lagi sibuk dengan bangsa kita, sekalipun saudara Tuhan lagi sibuk dengan orang-orang yang pikir, Tuhan mah cuma sibuk sama orang-orang ini. Tapi sebenarnya Tuhan juga sedang sibuk dengan hidup saudara pribadi lepas pribadi. Tuhan gak pernah selesai bekerja dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Dia Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang minggu lalu kita belajar, kita menggantungkan pengharapan kita kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan yang sama yang bisa melihat secara besar, bangsa yang besar, tapi juga Tuhan yang melihat pribadi lepas pribadi. Jadi hari ini, marilah kita menjadi satu pribadi yang mau mengenal Tuhan. Satu pribadi yang mau mengenal perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kalau kita berbuat salah hari ini, it's okay dengan berbuat salah. Maksud saya bukan ingin mengizinkan saudara berbuat salah dan berbuat dosa terus menerus. Tapi ayo kita bangkit. Kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan akan selalu tolong kita. Firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau mengaku dosamu, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kau dari segala kesalahanmu. Selesai, itulah Tuhan kita. Tidak ada yang diingat kembali. Di dalam zaman para hakim Tuhan gak bilang, zaman Ehud gua udah tolong, kok lu begini lagi. Zaman Otniel gua udah tolong, kok kamu begitu lagi. Zaman Gideon saya udah tolong, kok kamu begitu lagi. Tuhan gak pernah sebutkan itu dalam hidup, dalam zaman para hakim. Sekalipun itu terjadi, Tuhan akan terus bantu kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Mari kita pejamkan mata kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Jikalau kami bisa mengenal Tuhan dalam hidup kami, inilah adalah sukacita kami Tuhan yang terbesar Tuhan. Kepada siapakah kami menaruh semua pengharapan kami, pertolongan kami Tuhan. Kalau bukan kepada Engkau, Allah yang besar. Allah yang memperhatikan satu bangsa yang besar, tapi juga Allah yang memperhatikan kami pribadi lepas pribadi. Bapak, ini gerejamu Tuhan, ini jemaatmu Tuhan. Berbicaralah pada setiap mereka Tuhan pribadi lepas pribadi. Biarlah hari ini Tuhan aku berdoa yang lemah dikuatkan. Yang merasa bersalah Tuhan dibenarkan oleh karena nama Yesus. Yang hancur biarlah Engkau pulihkan Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Kau tinggalkan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah sukacita-Mu
juga ada pada setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku selesai berbicara. Tapi aku berdoa Engkau terus beracara Tuhan pada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.